Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan pembahasan perkuliahan kemarin, yaitu tentang identifikasi mikroba. Materi ini juga sangat penting ya, sangat terkait dengan praktikum yang akan kita jalankan di akhir tahun nanti. Jadi mohon dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar Google Classroom. Seperti yang disampaikan kemarin ya, pengertian identifikasi mikroba ini adalah dia adalah bagian dari taksonomi ya, bagian dari kegiatan taksonomi mikroba yang bertujuan untuk memasukkan suatu jenis mikroba yang belum diketahui ke dalam sistem klasifikasi berdasarkan ciri-cirinya. Langkah-langkah tahapan identifikasi mikroba ada 3 ya, secara garis-garis besar. Yang pertama isolasi. Nah, isolasi ini meliputi pengambilan sampel dari sumber ya, dari habitatnya, misalnya sampel tanah, sampel air dan lain sebagainya ya. Kemudian itu nanti di sampel itu nanti ditumbuhkan di atas medium pertumbuhan. Mediumnya itu harus steril ya. Nanti di praktikum juga kita akan mempelajari bagaimana sterilisasi medium itu seperti apa. Kemudian tahap kedua adalah seleksi. Nah, seleksi ini tujuannya adalah untuk memperoleh galur dengan kinerja yang terbaik. Maksudnya itu mikroba yang kita tumbuhkan di atas medium agar ya, misalnya kita seleksi dari koloni yang tumbuh itu, kita seleksi kan banyak ya yang tumbuh itu sudah pasti banyak setelah inkubasi 24 jam. Jadi kita ambil yang ininya dari satu koloni saja. Satu koloni itu berarti satu populasi yang berasal dari sel induk yang sama. Jadi sudah pasti spesiesnya sama kalau satu koloni. Nah, setelah diseleksi ya, kemudian diidentifikasi. Diidentifikasi bisa lewat pengamatan langsung di mikroskop, bisa juga lewat teknik pewarnaan namanya. Jadi identifikasi juga harus sesuai metodenya macam-macam, sesuai mikroba yang ingin diidentifikasi seperti apa. Bisa dilihat di gambar ya. Jadi pertama pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini harus ada tata tertibnya juga. Nanti saat praktikum disampaikan lebih detail. Kemudian sampel itu nanti diencerkan ya, kemudian ditumbuhkan ke medium selektif. Jadi medium itu ada yang kita bikin khusus untuk menumbuhkan bakteri, ada yang kita bikin khusus untuk menumbuhkan jamur, misalnya seperti itu. Kemudian tadi yang ketiga tadi diambil individual koloni, kemudian kita tumbuhkan lagi ya, menjadi kultur murni, kemudian kita karakterisasi secara morfologi maupun biokimianya, kemudian diklasifikasi pakai kunci identifikasi namanya. Isolasi ini maksudnya adalah kegiatan pemisahan suatu kultur mikroba dari campuran biakan mikroba di alam menjadi sel individu yang terpisah. Jadi mikroba yang tumbuh di alam itu tentu saja banyak ya, hampir tidak pernah terdiri dari satu jenis mikroba saja, biasanya campuran, namanya saja komunitas mikroba ya. Jadi sebelum mengisolasi kita harus mengetahui mikroba apa yang ingin diisolasi, bakteri kah, khamir atau yeast atau jamur. Jadi tiga-tiganya itu beda ya beda komposisinya, resepnya beda, kita bikin mediumnya. Nah, setiap medium itu bakteri, yeast maupun jamur kita juga mengatur pH keasaman. Misalnya untuk
bakteri cenderung ini ya, cenderung agak asam untuk mediumnya daripada jamur. Jadi memang beda, nanti kita ini juga kita atur pH mediumnya seperti apa. Nah, kemudian ada juga jenis medium universal ya, misalnya nutrien agar. Jadi kalau bisa jadi yang tumbuh itu berbagai macam, bisa bakteri, bisa yeast, bisa jamur ya. Nah, tapi ada juga namanya medium yang selektif, medium khusus untuk misalnya medium khusus penumbuhan E. coli saja ada ya. Nah, kemudian habitatnya, mau ini kah sampelnya itu dari air kah misalnya ya, dari air bersih atau air danau macam-macam ya, atau dari tanah, atau dari swab, misalnya swab telinga, swab kulit ya. Nah, jadi sampel itu harus ditentukan lokasi, kemudian medium apa yang akan digunakan. Kemudian, nah ini ada contoh koloni mikroba yang ditumbuhkan pada medium pertumbuhan ya. Jadi itu setiap koloni punya warna, elevasi, bentuk yang berbeda ya. Misalnya kalau koloni fungi itu cenderung koloninya ada benang-benangnya. Kalau koloni bakteri cenderung bentuknya seperti lendir mengkilap ya. Ada yang warna krim, ada kuning. Nah, itu beda. Jadi satu bulatan koloni itu berarti berasal dari sel induk yang sama, sel orang tua yang sama kan. Pertumbuhannya kan melalui pembelahan biner ya. Nah, jadi sel itu terus-menerus berkembang biak membentuk koloni. Nah, koloninya itu biasanya kita tumbuhkan dalam inkubasi 24 jam ya. Jadi di inkubasi 24 jam itu biasanya kita pakai suhu ruang ya. Suhu ruang itu sekitar 27 sampai 28 derajat Celcius. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau menumbuhkan mikroba yang berpotensi patogen, kita atur suhu inkubasinya itu menyerupai suhu tubuh manusia, yaitu 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, setelah kita identifikasi, kita catat ya karakteristik koloninya, kemudian kita murnikan, jadi kita identifikasi setiap koloni itu kita satu koloni satu pemurnian ya. Nah, jadi kita murnikan, kita ambil pakai jarum inokulasi namanya. Nanti akan dicontohkan oleh asisten praktikum ya saat sesi praktikum nanti. Jadi kita pemurnian ini ada berbagai macam teknik ya. Nah, yang kalian lihat di gambar ini adalah teknik penggoresan namanya. Jadi kita ambil satu inokulasi ya, kita ambil seujung saja ya dari satu koloni yang bulat itu tadi, kita goreskan di atas medium agar ya. Kemudian kita gores sampai setelah digores ya, ditumbuhkan di suhu ruang. Nah, kita biarkan 24 jam ya. Nanti akan muncul pertumbuhan mikroba yang berasal dari satu koloni saja. Jadi bisa dilihat di gambar, karakteristik koloninya sama ya, bulat, putih krim ya, dan berlendir. Nah, setelah itu kita masuk ke identifikasi. Nah, identifikasi ini ada 3 karakteristik utama yang diperhatikan ya. Yang pertama karakteristik morfologi, kemudian karakteristik fisiologi, kemudian yang ketiga adalah karakteristik kimia. Bahkan jika kalian cuma mengambil karakteristik morfologi itu saja sudah masuk satu skripsi itu ya. Saat saya S1 dulu identifikasi mikroba di tanah gambut desa A, itu sudah jadi satu skripsi itu.
Jadi tinggal ini saja, kerja di lab, kemudian dianalisis, ambil kesimpulan, sudah selesai ya penelitian kalian. Oke, seperti yang disampaikan kemarin ya, karakteristik morfologi itu meliputi pengamatan ukuran, bentuk dan susunan sel, adanya flagel atau tidak ya, sel yang terdiferensiasi seperti kapsul maupun spora dengan bantuan mikroskop, bisa dengan bantuan pewarnaan ataupun tidak. Kemudian penentuan tampilan pertumbuhan pada berbagai macam media juga harus tetap dicatat ya. Bentuk koloni, permukaannya, tepinya, warnanya dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengamati morfologi, ukuran dan susunan bakteri, pewarnaan juga berfungsi untuk membedakan satu kelompok bakteri dengan kelompok lainnya. Ya, jadi tidak hanya bentuk luar, tapi juga supaya lebih enak membedakannya, karena cenderung bakteri itu di penampakan mikroskop tanpa pewarnaan itu cenderung tidak berwarna, jadi susah kita membedakannya. Nah, jenis pewarnaan seperti kemarin ya sudah dibahas, ada 3 tipe pewarnaan, ada pewarnaan sederhana, diferensial, dan khusus. Nah, ini ada contoh bakteri berbentuk kokus ya. Jadi seperti materi yang sebelumnya sudah saya kasih ya. Jadi ini sekilas saja. Ini di bawah itu ada gambar bakteri kokus dengan pewarnaan gram namanya ya. Jadi kokus itu ada macam-macam, ada yang tunggal saja ya, ada yang saling menempel, misalnya yang dua saja itu diplococcus, yang banyak itu staphylococcus ya. Kemudian yang seperti rantai itu streptococcus, kemudian yang 4 itu tetrat. Nah, ini ada contoh berbagai macam ya. Yang A itu adalah staphylococcus, bentuknya memang seperti anggur ya. Yang B itu diplococcus, yang C itu seperti ini ya, kain ya, jadi saling menempel seperti karpet, bukan kain tapi karpet ya. Di gambar C itu yang bagian yang terang mengkilap itu adalah gas vakuola. Kemudian yang gambar D adalah sarcina ya, 4 ya membentuknya. Kemudian yang E itu adalah streptococcus. Kemudian ada yang bentuknya seperti batang yang disebut dengan basil ya, ada monobasil satu aja, kemudian diplobasil, ada yang streptobacil. Kemudian ada yang Coccobacillus ya. Coccobacillus itu bulat-bulat tapi kayak batang ya, jadi batang pendek, gemuk-gemuk gitu ya. Kemudian ada yang bentuknya spiral. Ini ada beberapa contoh seperti Spirilla, Spirochetes ya. Kemudian ada Vibrio, bentuknya seperti koma. Nah, ini ada kumpulan morfologi bakteri ya. Ada juga bentuknya yang seperti filamen ya, seperti benang. Ada yang seperti ini cakram, ada juga. Kemudian nah ini ada contoh bakteri berbentuk filamen ya. Contohnya yang di gambar A itu Oscillatoria. Jadi dia itu Cyanobacteria, termasuk golongan Cyanobacteria. Jadi seperti multiseluler ya, tapi sebenarnya itu septa ya, seperti sekat. Kemudian ada ini bakterium berbentuk bintang ya, namanya Prostacatbacterium. Kemudian ada Bacterium miselial. Jadi Bacterium miselial itu dia punya ada filamen-filamen seperti fungi. Kita masuk ke pewarnaan. Jadi pewarnaan mikroba adalah proses pewarnaan komponen struktural mikroba yang tidak berwarna dengan menggunakan pewarna atau cat ya.
Jadi prinsip pewarnaan itu dia mengidentifikasi mikroba secara selektif dengan menggunakan pewarna maupun fluoresensi dan emisi radioisotop. Ini ada contoh ini ya, penampakan mikroba dengan fluorescence mikroskopi. Jadi itu ada bakteria dan di atom ya, diwarnai dengan cat fluoresen. Jadi dia ini diiluminasi dengan cahaya UV. Jadi sehingga kelihatan gambarnya itu bentuknya hijau dan kuning. Ini contoh mikroskopi fase kontras ya, dari yang ini tidak pakai pewarnaan ya, jadi langsung saja. Ini adalah bakteri Bacillus megatherium. Nah, di bagian A itu pakai mikroskopi terang ya, fase terang. Kalau yang B itu dia pakai mikroskopi fase kontras. Seperti di hasil diskusi kemarin, sudah banyak yang bisa menjawab bagaimana pewarnaan sederhana itu apa, pewarnaan selektif, pewarnaan campuran itu apa, kemudian pewarnaan khusus itu seperti apa. Ya, jadi pewarnaan sederhana itu hanya pakai satu jenis pewarna saja. Jadi ada dua macam cat ya, yang pertama adalah pewarnaan positif, yang kedua adalah pewarnaan negatif. Nah, kalau pewarnaan positif itu bagian bakterinya yang diwarnai. Nah, kalau pewarnaan negatif justru latar belakang, backgroundnya yang terwarnai, sedangkan bakterinya tidak terwarna. Nah, untuk pewarnaan positif itu yang ada di lab itu kita punya methylene blue. Ya, kita punya methylene blue, kemudian kita juga punya kristal violet ya. Jadi sayang sekali kalau kalian tidak membantu menghabiskan pewarna kita di lab ya, kalau tidak praktikum. Kemudian ada pewarnaan negatif, contohnya itu tadi pewarnaan cat Indian ink ya, ada juga negrosin. Kita di tempat kita itu ada tinta Cina. Nah, ini ada gambar penampakan pewarnaan ini ya, hasil pewarnaan sederhana dengan menggunakan methylene blue. Jadi ada itu bakterinya bentuk kokus ya, bisa kelihatan dia bergerombol. Nah, ini contoh dengan pewarnaan negatif ya. Jadi pewarnaan negatif ini juga disebut pewarnaan asam. Nah, bisa dilihat kan cuma backgroundnya yang berwarna, sedangkan bakterinya transparan ya. Jadi kenapa jadi bisa tidak terwarnai? Karena kapsulnya itu, kapsul dari bakteri itu dia tidak menyerap warna asam ya. Jadi itu ada contoh bakteri penyebab pneumonia bentuk Bacillus. Kemudian pewarnaan diferensial. Nah, pewarnaan diferensial ini atau pewarna campuran ya, pewarnaan campuran ini dia menggunakan jenis pewarna lebih dari satu. Contohnya pewarnaan gram, juga pewarnaan bakteri tahan asam. Nah, untuk pewarnaan gram ini dikembangkan oleh Christian Gram. Kebanyakan bakteri dibedakan oleh reaksi gramnya karena perbedaan struktur dinding sel mereka. Nah, kalau bakteri gram positif namanya ya, dia menyerap warna ungu dari cat kristal violet setelah proses dekolorisasi dengan aseton alkohol. Nah, kemudian jadi pencucian ya, dekolorisasi itu. Nah, kemudian bakteri gram negatif dia menyerap warna merah muda dari pewarna safranin setelah kehilangan pewarna primer dari kristal violet tadi. Jadi ada dua jenis cat ya yang kita pakai untuk pewarnaan gram. Nah, ini ada contoh prosedurnya ya. Kita juga ada ini semua jenis catnya ya, ada di lab kita. Jadi sayang sekali kalau tidak dipakai, jangan sampai. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya, jadi kita bisa praktikum dengan leluasa.
Nah, yang pertama di apusan bakteri di kaca objek itu ditetesi dengan kristal violet ya, cat ungu. Kemudian dicampurkan iodin ya, iodin itu supaya menempel ya catnya itu. Kemudian didekolorisasi dengan alkohol. Setelah didekolorisasi, kemudian ditetesi safranin. Nah, setiap tahap ini setelah ditetesi harus dikering anginkan dulu. Setelah dikering anginkan, sudah kering ya, baru ditetesi iodin. Dikering anginkan lagi, ditetesi alkohol. Dikering anginkan lagi, terakhir dipakai safranin. Nah, kalau bakteri gram positif, dia menyerap pewarna pertama ya. Nah, kalau bakteri gram negatif dia menyerap pewarna terakhir yaitu safranin. Jadi warnanya beda ya. Kalau gram positif warnanya ungu, kalau gram negatif warnanya pink. Pada gambar berikut bisa dilihat perbedaan dinding sel antara gram positif dan gram negatif. Nah, di gram positif itu lapisan peptidoglikannya lebih tebal ya. Sedangkan kalau gram negatif, lapisan peptidoglikannya itu lebih tipis. Dia justru lapisan lemaknya yang lebih banyak ya. Nah, untuk gram positif ini karena dinding sel dari peptidoglikannya itu lebih tebal, maka dia ini lebih banyak memerangkap warna kristal violet setelah diwarnai dengan pewarnaan gram. Nah, setelah setelah dicuci dengan alkohol sama sekali tidak tercuci cat ungunya itu tidak tercuci. Sedangkan kalau di gram negatif, karena peptidoglikannya itu kan lokasinya di antara plasma membran dengan membran luar ya. Nah, kristal violet itu jadi mudah tercuci dengan alkohol. Mudah tercuci sehingga yang menempel justru cat safranin ya, yang warna pink itu tadi. Ini contoh pewarnaan gram lainnya ya pada bakteri Bacillus subtilis, bentuknya seperti rantai basir. Karena dia warna ungu berarti dia jenis gram positif ya. Kemudian gambar berikutnya adalah Vibrio cholera, penyebab kolera. Bentuknya seperti koma ya, karena ini adalah jenis patogen, makanya bisa dilihat ada ininya, ada flagel ya, ada ekornya. Bentuknya koma, warnanya berarti ini karena warnanya kemerahan berarti dia jenis gram negatif ya setelah dilakukan metode pewarnaan. Berikutnya penampakan bakteri E. coli bentuk Bacillus ya, bentuk Bacillus. Ini bakteri yang ditemukan di kolon manusia. Pewarnaan diferensial lainnya adalah pewarnaan Ziehl-Neelsen atau pewarnaan bakteri tahan asam, dikembangkan oleh Paul Ehrlich dan dimodifikasi oleh Ziehl dan Neelsen. Makanya disebutkan dinamai pewarnaan Ziehl-Neelsen. Ini digunakan untuk pewarnaan Mycobacteria yang hampir tidak dapat diwarnai dengan metode pewarnaan gram. Nah, setelah Mycobacteria diwarnai dengan cat primer, maka bakteri tersebut tidak dapat dihilangkan dengan zat asam sehingga disebut bakteri tahan asam. Kenapa tidak bisa diwarnai dengan pewarnaan gram? Karena Mycobacteria ini mengandung asam-asam mikolik dan memiliki kandungan guanin dan sitosin yang tinggi di DNA mereka. Jadi pewarnaan gram itu dia tidak bisa menembus dinding selnya. Nah, lipida-lipida yang hidrofobik mengakibatkan pewarnaan gram itu justru tidak memberikan warna pada Mycobacteria. Berikut ada contoh hasil pewarnaan Ziehl-Neelsen pada bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit TBC.
Jadi bisa kelihatan ya itu kalau yang warna biru itu adalah ini apa namanya sampel jaringan dari sampel dahak ya. Nah kalau yang Mycobacterium tuberculosisnya itu yang bentuk basil warna merah, yang panjang-panjang warna merah itu. Prosedurnya justru lebih mudah daripada pewarnaan gram ya menurut saya. Saya pernah ini praktikum ini saat saat saya ngajar di analis kesehatan, juga saat praktek di rumah sakit Banjarbaru. Jadi mahasiswa saya minta sampel dahak di rumah sakit. Memang sudah biasa kalau mahasiswa analis kesehatan itu mengambil sampel-sampel di rumah sakit untuk diamati di lab kampus ya. Jadi kayak sampel dahak, sampel urin, sampel tinja ya. Nah sayangnya untuk sekarang ini justru bahaya ya kalau kita minta sampel dahak di rumah sakit, takutnya bukan bakteri TBC yang kita dapat ya. Saat melakukan pewarnaan ini justru jangan terlalu takut terkontaminasi atau apa, asal kita melaksanakan praktikum secara aseptis. Jadi pakai masker, kemudian pakai sarung tangan ya, kemudian meja kerja juga kita semprot alkohol. Nah, jadi saat melakukan pewarnaan bakteri tahan asam ini, bakteri yang kita oleskan di atas kaca objek itu memang kita panaskan di atas api untuk bakterinya supaya mati ya. Kita panaskan di atas api ya kacanya, tapi dilewatkan aja, jangan terlalu lama. Nah jadi di situ hanya sel bakteri matinya tetap menempel ya, dia tetap menempel tapi dia mati sudah, keadaannya tidak hidup lagi. Jadi tidak perlu takut saat melakukan pemeriksaan. Ini ada tabel perbedaan prosedur antara ketiga pewarnaan yang paling sering digunakan, yaitu pewarnaan sederhana dengan methylene blue ya, itu di tetesi methylene blue beberapa tetes, kemudian dibiarkan sekitar 5 menit, baru dicuci dengan air ya. Setelah dicuci dengan air baru dikering anginkan, baru diamati di bawah mikroskop. Kalau pewarnaan gram hampir sama tadi ya, di ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi ada kristal violet warna pertama, yang kedua adalah iodin atau lugol, yang ketiga adalah aseton alkohol, yang keempat adalah safranin ya, safranin atau karbofuksin juga bisa. Nah kemudian untuk pewarnaan Ziehl-Neelsen, jadi karbofuksin itu diteteskan di atas apusan di atas kaca objek ya, kemudian dipanaskan 3 kali ya sampai sampai catnya menguap, kemudian diamati ya, diamati kemudian disiram dengan air yang mengandung alkohol ya, campuran alkohol dengan atau HCl, kemudian dicat lagi dengan methylene blue selama 5 menit, kemudian dicuci dengan air, dikering anginkan, baru diamati di bawah mikroskop. Kita sampai ke jenis pewarnaan yang ketiga, yaitu pewarnaan khusus atau pewarnaan spesial juga bisa juga ya. Yang pertama adalah pewarnaan spora dengan menggunakan pewarnaan diferensial, yaitu menggunakan lebih dari satu pewarna yang hasilnya dapat membedakan spora dari sel vegetatif. Jadi jenis pewarnanya lebih spesifik ya. Jadi misalnya ini kombinasi antara pewarna green malachite dengan safranin. Bisa dilihat pada gambar ya, yang sporanya itu yang warna-warna hijau itu. Berikutnya adalah pewarnaan kapsul atau metode Welch ya namanya. Jadi beberapa jenis bakteri memiliki kapsul yang memiliki tanda virulensi. Tanda virulensi berarti dia bisa menyebabkan penyakit yang fatal ya. Tahapan pewarnaannya meliputi pemberian larutan kristal violet panas disusul dengan pencucian menggunakan larutan tembaga sulfat.
setelah menguji karakteristik morfologi, kita juga bisa menguji karakteristik fisiologisnya ya. Di antaranya ada menggunakan metode reaksi enzim respiratif. Jadi ada namanya enzim oksidase dan enzim katalase. Sayangnya ini saya kurang tahu apakah alat-alat labnya sudah dibeli ya untuk uji ini. Saya belum ngecek karena di tahun lalu itu tidak sempat karena alatnya belum ada. Kemudian ada enzim pemecah karbohidrat ya. Kemudian ada enzim metabolisme protein, metabolisme asam amino, metabolisme zat buangan, resistensi atau sensitivitas terhadap zat kimia, kemudian karakteristik dari proses anabolisme mikroba, misalnya uji sitrat sebagai sumber karbon. Ini ada panduan kunci identifikasi untuk grup mayor dari bakteri. Jadi cara bacanya ini misalnya kita bakteri yang belum kita ketahui spesiesnya, maka kita uji dengan pewarnaan gram. Jadi kita lihat mulai barisan atas ya. Di barisan atas itu misalnya saat kita cek itu dia adalah gram positif, berarti 1A ya. Berarti ada arahannya ya, go to nomor 2, berarti ke nomor 2. Nah kemudian kita cek lagi bentuknya apa, bentuknya bulat atau tidak. Misalnya dia tidak bulat berarti 2B ya. Di 2B berarti disuruh ke nomor 4. Nah kalau di nomor 4 apakah bentuknya batang atau tidak. Misalnya dia bentuk batang berarti sudah pasti dia adalah jenis Bacillus gram positif. Nah jika dia bukan bentuk batang maka kita pergi ke nomor 6. Nah di nomor 6 itu bentuknya seperti batang golf atau tidak. Club itu maksudnya batang golf ya, jadi panjang, ujungnya bulat. Nah kalau bentuknya seperti itu maka bisa dipastikan spesiesnya atau golongan bakterinya, maksudnya golongan bakteri Corynebacteria. Kalau masih bervariabel berarti masuk ke golongan Propionibacteria. Ini ada contoh identifikasi dari ini ya, karakteristik biokimia. Jadi pertanyaannya kita mengasumsikan mengisolasi bakteri bentuk batang gram negatif ya. Jadi kita uji fermentasi glukosanya, apakah dia memproduksi asam dan gas atau asam saja. Misalnya dia memproduksi asam saja berarti dia masuk Plesiomonas shigelloides. Nah kalau dia menghasilkan asam dan gas juga berarti harus diuji lagi apakah dia bergerak saat suhu 37 derajat Celcius. Jika tidak maka harus diuji lanjutan hidrolisis urea atau tidak. Kalau dia memang bergerak motil pada suhu 37 derajat Celcius maka bisa dipastikan bahwa spesiesnya itu adalah Aeromonas hydrophylla. Nah kalau dia tidak motil setelah inkubasi 37 derajat Celcius maka diuji apakah dia memecah urea atau tidak. Jika dia memecah urea maka dilanjutkan dengan uji sitrat namanya. Kalau tidak menghidrolisa urea berarti dia diuji apakah dia memproduksi indol atau tidak. Misalnya dia memproduksi indol berarti bisa dipastikan spesiesnya adalah Pasturella multocida. Nah jika dia menghidrolisis urea kemudian dilanjutkan dengan uji utilisasi sitrat, apakah dia menggunakan sitrat atau tidak. Nah jika dia menggunakan sitrat berarti termasuk ke dalam Klebsiella pneumonia. Ini ada contoh kunci identifikasi untuk bakteri usus ya. Jadi kita mengasumsikan misalnya
kalian punya bakteria gram negatif yang memproduksi asam dari laktosa, namun tidak bisa menggunakan asam sitrat sebagai sumber karbonnya. Berarti bakterium apa itu? Nah, jadi kita uji apakah dia memfermentasi laktosa atau tidak. Kalau dia bisa memfermentasi laktosa, berarti kita uji lagi apakah dia bisa menggunakan asam sitrat sebagai sumber karbonnya atau tidak. Misalnya dia menggunakan asam sitrat, maka diuji lagi apakah dia memproduksi aseton atau tidak. Kalau dia tidak memproduksi aseton, maka dia masuk golongan Citrobacter. Nah, misalnya kalau dia tidak menggunakan asam sitrat sebagai sumber karbonnya, maka dia masuk ke golongan Escherichia. Bagaimana sampai sini sudah paham mengenai langkah-langkah memakai kunci identifikasi? Jangan malu-malu untuk bertanya. Kita lanjut ke karakteristik kimiawi ya. Karakteristik kimiawi ini yang diamati diantaranya struktur DNA, urutan bahasanya ya, kemudian struktur dinding selnya, kemudian struktur antigen, maksudnya struktur halus yang terdeteksi dengan antibodi, misalnya protein ataupun polisakarida flagelar dari dinding sel atau kapsul bakteri. Kemudian pengamatan karakteristik asam lemak dalam membran dan dinding sel bisa menggunakan analisis metode kromatografi. Kemudian ada juga identifikasi secara molekuler. Cara ini dipergunakan khususnya untuk identifikasi mikroba yang sulit dikulturkan atau dikembangbiakan. Jadi perlu waktu lama untuk mengembangbiakannya. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kultur bakteri yang murni. Pada prinsipnya, setiap sequence spesies tertentu itu dapat digunakan untuk identifikasi, tetapi hanya pada daerah tertentu saja untuk pengkodean gennya. Metode ini bisa meliputi DNA probes dan teknik PCR. Antigen spesifik untuk spesies atau genus tertentu dapat dideteksi secara langsung dengan tersedianya antibodi poliklonal atau lebih bagus lagi monoklonal pada materi DNA-nya ya. Hal ini memungkinkan untuk diagnosis yang lebih cepat. Contohnya deteksi bakteri antigen dalam cairan cerebrospinal pada kasus purulen meningitis akut. Juga ada deteksi antigen gonokokal dari sekresi aluran urogenital, deteksi antigen Streptococcus grup A untuk bahan smear dari tenggorokan. Kemudian ada juga metode uji absorbans, koaglutinasi, dan latex aglutinasi digunakan juga untuk deteksi secara langsung. Sekian dulu materi dari saya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Setelah ini kuis akan dimulai di jam 9.40. Mohon dipelajari ya dari materi kemarin sampai materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.